Ya kan, kalau saya ngeklaim diri saya nabi, kamu rugi apa? Kalau saya ngeklaim saya Tuhan, ini kamu rugi apa, saudara? Kan kamu tidak rugi apa-apa kan, tinggal kamu percaya saja. Kalau percaya kamu goblok. Kalau kamu percaya saya nabi, kamu percaya saya Tuhan, kan kamu goblok, saudara. Tapi kan kamu tidak rugi apa-apa. Tapi kalau sebetulnya kalau ada orang ngeklaim ngeklaim saya ini Tuhan, saya ini nabi, itu buat ngeklaim IQ-nya kalian orang Indonesia sebetulnya ya. Apapun klaimnya kalian, mau orang lain sesat, orang lain "Pak, saya paling benar." Yang penting, saudara, supaya kemudian jangan bingung. Hidupnya itu berdampak enggak, ya kan? Hidupnya itu menjadi berkat enggak? Kalau hidupnya enggak jadi berkat, ya mau dia ngaku-ngaku Tuhan, ngapain? Kamu ikutin. Mau ngaku-ngaku dia nabi, orang baik, ngapain? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem, Baru Ata Adonai Eloheinu Meleka Olam. Diberkatilah Engkau, Yesus Raja Semesta Alam. Sambil kita menunggu renungan, kita membaca Alkitab terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita mempersiapkan lektor kita pada hari ini, Ibu Veronica dan Pak Kasianus Dino. Yang pertama nanti Ibu Veronica membaca Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 16 dan Pak Kasianus Dino nanti membaca Matius 2 ayat 1 sampai 23. Silakan Bu Veronica. Yesaya 11 ayat 1 sampai 16. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang,
dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku.
Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasehati di dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan ayat Alkitab. Pak Kasianus Dino dan Ibu Veronica, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Dr. JVZ adalah Nabi yang dijanjikan. Kepada Pastor Paul, dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Apalagi bersama dengan Dr. Joseph Paulus, Nabi yang dijanjikan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara ya. Saudara, semua orang mengklaim ya bahwa dia adalah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, Muhammad lah siapa semua ya. Ini nabi yang dijanjikan akan sudah dinubuatkan akan datangnya, termasuk saya tentunya sudah nggak ketinggalan. Ya boleh nggak ya boleh saja. Semua orang boleh mengklaim yang paling benar. Tadi ya di kelas apologet, semua orang mengklaim bahwa yang lain masuk neraka, ajaran dia yang paling benar. Orang Katolik bilang orang Protestan masuk neraka, orang Ortodok masuk neraka. Orang Ortodok bilang yang paling benar dia semuanya masuk neraka. Padahal gereja Ortodok adalah gereja yang pertama kali sesat di dunia itu gereja Ortodok, saudara ya, yang menyesatkan umat sampai dengan segala macam simbol ritual patung-patung gambar-gambar itu ya, nyembah gambar-gambar itu kan gereja Ortodok, ya kan? Kalau kamu lihat tuh pakaiannya Romo Daniel, itu kira-kira Tuhan Yesus pakai kayak gituan nggak, saudara? Kayak dakocan begitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan Yesus kayak dakocan pakai begituan tuh kayak Romo Daniel itu, ya kan? Nah, apa lagi Petrus pakai dakocan begitu? Nggak mungkin, saudara. Itu pakainya agama pagan, saudara ya. Ya kan? Kamu kalau lihat kayak kayak lontong kan, Romo Daniel itu kan kayak lontong gitu kan pakaiannya kan, kayak dibungkus lontong gitu ya. Menghina iya memang hina. Ya memang tidak mungkin. Terus ngomongnya paling bener, ngerasa paling bener kan bohong bener saudara kan. Siapa lagi? Saya mesti sapa Romo Cafe. Itu sama saja ruwet saudara ya. Romo dia jadi Romo buat alasan buat ngerayu-ngerayu janda. Siapa lagi kamu saudara? Mau cerita siapa yang paling merasa paling bener, yang lain sesat semua. Ya kan? Orang Tritunggal ngatain orang Wanes sesat, orang Wanes yang paling benar Tritunggal sesat. Nggak taunya semuanya sama-sama cabul, sama-sama ruwet, saudara ya. Pendeta-pendeta semuanya ngatain yang lain sesat, nggak taunya ruwet semua. Iya kan? Dari mana kamu tahu gimana, saudara? Bagaimana kamu bisa tahu itu ajaran benar apa enggak? Gampang dari buahnya. Tapi masalahnya takaran buahmu itu beda. Kan talenta orang tiap yang sendiri-sendiri itu talentanya mengajar, tapi tidak berbuat. Ya compong saudara, talenta mengajar tidak berbuat. Kan ini orang edan saudara. Ini talentanya memang mengajar, bukan berbuat.
Kamu pernah kepikiran nggak? Itu ada ya apologetika. Kamu jangan ikuti teladan, jangan ikuti kelakuan saya, ikuti ajarannya saya. Ini orang sinting, saudara nih. Nanti bisa membacot, ya kan? Bacot yang indah-indah, suruh ngelakoni, saudara. Ya jangan dong, kamu jangan ikut. Pokoknya kan yang penting ajarannya benar dulu. Buat saya itu bukan ajaran yang benar, saudara. Buahnya itu harus benar dulu, ya. Apapun, saudara. Oh, yang penting itu pengajarannya benar, katanya Esra ya. Tuhan lebih mencintai kebenaran daripada perdamaian. Bilang Tuhanmu compong. Semua orang kan punya kebenaran sendiri-sendiri kan. Lalu Tuhan mencintai kebenaran daripada perdamaian. Semua orang bawa kebenaran sendiri-sendiri. Yuk perang, yuk bunuh-bunuhan, yuk. Ya enggak? Bunuh-bunuhan akhirnya semua orang Kristen itu kan terbukti kan. Orang Katolik bunuh orang Protestan bunuh ya. Si Zwingli itu membunuh orang-orang Mennonite. Lalu sama ya, terus saling bunuh-bunuhan, saling lapor polisi. Tadi saya cerita penutupan gereja di Bantul. Kalau ada gereja di Bantul itu, kira-kira gereja-gereja lain senang nggak itu, saudara? Itu gerejanya Philip Antova loh, saudara. Bohong kalau bilang gereja lain senang kalau ada gerejanya Philip Antova di Bantul. Sebab gerejanya Philip Antova masuk pasti disedot itu gereja-gereja lain. Pada pindah jemaatnya kan ke tempatnya Philip Antova. Jangan-jangan yang ngirim masa itu juga laporan dari gereja-gereja lain juga. Benar nggak? Dulu kami bikin betani, saudara ya. Oh, dilaporin polisi. Dilaporin polisi. Yang laporin polisi GBI. Iya kan? Aduh, dulu belum belum musim ngirim masa ya orang Islam. Sekarang gereja ngirim masa orang Islam, ya ngirim masa orang Islam buat untuk gereja yang dianggap megajas atau yang dianggap menyedot gereja lain, ya saudara ya. Si Edwin itu ngirim polisi tuh ke saya ya buat mubarin gereja Hagios Den Haag itu. Si Edwin ngirim polisi itu, iya kan? Orang ortodok itu kan. Buahnya ortodok apa? Agatha, Edwin, satunya Ani-Ani, satunya Gigolo, satunya Homo, saudara. Benar nggak? Terus dia merasa ajaran yang paling benar tuh ortodok. Saya bilang itu yang paling sesat. Udah romonya buntelan begitu, kayak lontong, ya. Jemaatnya ya Gigolo, Lonte, sama Ani-Ani, saudara. Sama Homo. Wah, apa kasar sekali. Iya, saudara. Saya kasih tahu kamu, saudara. Kamu jangan pernah, ya, terpengaruh dengan yang kayak gitu, saudara. Yang pakai wah ritual-ritual, pakai salib gede-gede, pakai segala macam aksesoris. Yang paling penting itu hidupnya dia jadi berkat apa enggak. Wow, nyatanya nangis-nangis, Salam Maria penuh rahmat. Aku mau selingkuh Tuhan. Ya, aku mau selingkuh ya Bunda Maria, tolong berkati. Engkau mengerti perasaan wanita. Ya, saudara, kamu jangan ikuti. Tapi kan kamu senangnya begituan kan? Wah, kelihatannya rohani sekali ya. Orang mau selingkuh aja berdoa dulu ya, saudara ya. Jijik tahu nggak? Emang jijik. Oh, bayangan ya, suami atau istri kamu mau selingkuh ya, terus begitu selingkuh dia berdoa kepada Tuhan gitu ya, atau dia berbahasa sikara apa sangkara para santa para lalu dia selingkuh, kamu jijik nggak tuh kira-kira saudara? Kalau saya tak balang pakai gobang, saudara. Balang pakai gobang kamu lagi selingkuh si karaba-raba saudara ya. Saya pernah cerita dulu ya, kami tinggal tinggal bersama-sama 7 orang dalam satu rumah hamba Tuhan. Terus setiap orang itu dijatah ya, 2 orang, 2 orang. Setiap seminggu 2 kali kerjanya. Nah, setiap kali tugasnya orang ini, dia pasti masuk kamar berdoa, saudara. Akhirnya 2 jam, 3 jam, kadang nggak ada yang ngerjainnya, terpaksa kami yang ngerjain yang lain kan. Karena ya udahlah dia lagi berdoa. Setiap kali tugasnya dia untuk membersihkan rumah atau bersihkan atau nyuci piring atau pokoknya bersihkan rumah ya, dia selalu masuk ke kamar berdoa bisa 3 jam, 4 jam. Dia bilang, oh saya lagi doa puasa. Kenapa kamu ambil doa puasanya di saat kamu jadwal tugas kamu? Oh, ini Roh Kudus yang menggerakkan saya. Si goro goro do 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 do. Panggil panggil, Beng, Beng, bersih bersih rumah, Beng. Wih, goro boro boro boro. Lalu sama orang itu lempar pakai sendal pintunya, pupras. Parah 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 sekali kaget.
Kaget, saudara. Bukan Roh Kudus hadir, tapi kaget, saudara. Ya, begitulah, saudara ya. Makanya sejak saat itu saya tidak terlalu simpati dengan orang-orang yang begitu. Saya mengerti, oh ternyata itu buat agama itu buat kedok titiknya kamu yang gatel, kamu yang malas, kamu yang penuh dengan awal ditutupi dengan agama. Dulu saya tidak ngerti, tapi saya sudah ngomong, Gus ketawa, ini tawa semua tuh. Ini jemaatnya paling nonton di sini, saudara ya. Jemaatnya ada berapa nih? 10, 20, 400 orang sudah itu main. 500 orang ya. Satu orang mewakili 100. Suatu ketika, ya saudara ya, kita ketemu ada full timer gereja, saudara ya. Full timer gereja, dia cerita sama saya, saudara ya. Kesaksian, saudara ya. Dia khotbah full timer ini. Jadi dia khotbah di anak muda gitu ya. Saya waktu itu masih umur 15 tahun. Saya kagum sekali dengan full timer gereja ini. Saudara-saudara, ini kesaksian saya mengapa saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya bermimpi melihat ada wanita, ada seorang malaikat, ada sayapnya lebar datang. Dia panggil nama saya, Andreas, Andreas. Saya tengok siapa ini? Andreas, Andreas. Terakhir dia metengin anak gadis seorang, saudara. Combong tenan, sejen tenan, Andreas, 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 kundulmu peang, saudara ya. Ya, saudara ya. Ada hamba Tuhan lagi, saya nih bolak-balik ke surga, ke neraka itu ya, siapa itu ya, ada hamba Tuhan di Amerika. Terakhir dia ngaku, saudara ya, dia suka sama bool, saudara, suka sodomi, suka homo alias homo itu, saudara. Aduh, saya sampai itu ya, saudara ya. Banyak orang mengklaim apapun boleh, saudara, boleh. Saya mau mengklaim saya Tuhan juga boleh, saudara. Siapa yang mau ngelarang? Ya kan, boleh nggak? Boleh. Kamu jangan marah. Cuman kalau orang Indonesia ada ngeklaim nabi itu ngamuk, saudara. Ya nggak pendetanya, nggak ustadznya. Soalnya sama-sama compongnya, saudara. Terus saya ngeklaim jadi nabi, kamu rugi apa, saudara? Ya kan, kalau saya ngeklaim jadi saya nabi, kamu rugi apa? Kalau saya ngeklaim saya Tuhan ini, kamu rugi apa, saudara? Kan kamu nggak rugi apa-apa, kan? Tinggal kamu percaya saja. Kalau percaya kan goblok. Kalau kamu percaya saya nabi, kamu percaya saya Tuhan, kan kamu goblok, saudara. Tapi kan kamu nggak rugi apa-apa. Tapi kalau sebetulnya kalau ada orang ngeklaim saya ini Tuhan, saya ini nabi, itu buat ngeklaim IQ-nya kalian orang Indonesia sebetulnya ya. Dan terbukti orang Indonesia IQ-nya sak pendetanya, sak ustadznya goblok semua memang. Kok percaya itu ya? Dan atau nggak percaya kok marah? Lah ya kok marah? Apapun klaimnya kalian, mau orang lain sesat, orang lain pas saya paling benar. Yang penting, saudara, supaya kemudian jangan bingung. Hidupnya itu berdampak enggak, ya kan? Hidupnya itu menjadi berkat enggak? Kalau hidupnya enggak jadi berkat, ya mau dia ngaku-ngaku Tuhan, ngapain? Kamu ikutin. Mengaku-ngaku dia nabi, orang baik, ngapain? Ada gereja katanya, gerejanya ini Tuhannya sejati, paling sejati. Tapi pelit, saudara. Jemaatnya kere semua. Ada Mongol ngaku pengikut gereja setan. Di interview kan. Oh, jangan salah. Gereja setan itu bagi-bagi uang. Gereja setan itu nggak boleh bodoh. Nggak boleh main perempuan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, saudara ya. Wah, enak sekali gereja setannya. Ternyata gereja setan lebih mulia daripada gerejanya Gilbert, saya bilang. Di gerejanya Gilbert kamu nggak dibagi-bagi uang, saudara. Gereja setan itu dibagi-bagi uang. Saya mendingan jadi pengikut gereja setan daripada ikut Gilbert. Sungguh, saudara. Kalau saya ada di Indonesia, saya jemaat biasa, saya akan cari Mongol tuh. Mongol, bagaimana cara carinya saya jadi gereja setan. Daripada saya jadi anggota jemaatnya Gilbert, saya mendingan jadi anggotanya gereja setan. Tapi kan itu setan, kan cuma namanya doang setan. Iya kan? Bener nggak? Nah, ini contoh nih, kalau kamu punya majikan, ya, kamu punya majikan, namanya Bool, ya saudara ya. Ada majikan lain, saudara ya, namanya Makmur. Tapi si Makmur ini pelitnya minta ampun, saudara.
meres orang. Kalau kadang-kadang gaji nggak dibayar. Majikanmu namanya Bool, saudara ya. Tapi tiap bulan gajinya kamu dibayar, bonusnya itu tiga bulan gaji, kamu liburnya dapat sebulan, ya semua karyawannya dia pasti dibelikan mobil satu, saudara. Kamu suka ikut si Bool apa ikut si Makmur, saudara? Biar majikan saya namanya Bool, saya akan lebih bela si Bool daripada si Makmur, saudara. Benar nggak? Biarpun namanya jelek sekali si Bool, benar nggak, saudara? Iya kan? Nama Pak urusan nama ya. Apalah arti sebuah nama ya. Yang penting nyatanya kan saya mendapatkan kebaikan kok. Kamu pergi ke Gunung Kawi, katanya dapat pesugihan, saudara ya. Terus kamu pergi ke gereja, uang tambah habis. Mendingan saya ke Gunung Kawi, saudara. Kalau ke gereja, duit saya diambilin sama Pak Pendeta tambah kaya, saya tambah miskin. Ke Gunung Kawi, saya jelas tambah kaya, saudara. Saya mendingan ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi diajarin, jangan lupa sedekah yang banyak ya. Jangan lupa sedekah ya. Bener nggak? Kamu kalau ke Gunung Kawi, siapa yang pernah ke Gunung Kawi? Dia selalu diingatkan sama si sinsenya, si kusuhunya atau dukunnya. Jangan lupa sedekah ya. Coba kalau kamu ke gereja, kamu nggak dibilangin jangan lupa sedekah, dibilangnya apa, saudara? Jangan lupa perpuluhan. Wah, saya mendingan ke Gunung Kawi. Waduh, ekstrim sekali ya, saudara ya. Mendingan ke Gunung Kawi saya. Oh, tapi kan itu setan, pemikan tumbal. Kan katamu, pendetamu kan juga minta tumbal kan? Sama saja. Iya nggak? Loh, itu buktinya tuh banyak anak-anak yang dipedofil itu, saudara ya. Pendeta-pendeta yang tidurin anaknya jemaat, tidurin istrinya jemaat. Sama saja. Apa bedanya apa, saudara? Iya kan? Terus kamu pada rame-rame ke Gunung Kawi ya, saudara ya. Tapi kan bodoh kamu kan. Karena Gunung Kawi itu kalau kamu percaya ya jadi, tidak percaya tidak jadi. Kamu percaya itu bukan karena Gunung Kawinya, karena sugestinya kamu. Jadi kamu tidak perlu ke Gunung Kawi. Kamu di rumah nyalain lilin, saudara ya. Terus kamu minta pesugihan. Tidak percaya deh lilin itu bisa ngasih kamu pesugihan, saudara ya. Ini kamu kaya beneran, kan itu hanya sugesti. Sehingga memotivasi kamu, membuat sebuah aura yang positif, saudara ya. Ya, kan itu sebuah sugesti, saudara ya. Gunung Kawi pesugihan itu sebuah sugesti. Coba deh kalau kamu tidak percaya. Pakai Alkitab, Anda tulis ya salah satu ayat di Alkitab sobek, saudara ya. Taruh di dompetmu. Tuh, doa Yabes itu loh, kamu sobek taruh di dompetmu tuh, saudara ya. Kalau perlu nanti cari yang pakai bahasa Ibrani digunting doa Yabes, gunting taruh di dompetmu, saudara. Ya, terus nanti tiap hari Minggu ya dompetnya taruh di bawah lilin kasih dupa ya, saudara ya. Doa Yabesnya baca. Kalau enggak tiap pagi kamu pakai bahasa Ibrani. Tiap pagi kamu baca doa Yabes pakai bahasa Ibrani, saudara. Kamu suki cepet, saudara. Ya. Nah, kenapa? Karena itu sugesti. Ya, itu sugesti. Yang nggak sugesti apa yang nggak sugesti? Ya semua sugesti. Dalam hidup ini semua itu adalah permainan psikologis jiwamu, saudara ya. Yang diberkati itu jiwamu. Yang kita bilangnya berkat. Tapi sebenarnya apa? Yang disetting itu adalah jiwamu. Kalau kamu rajin berdiakonia, rajin menolong sesama, hatimu sejahtera, jiwamu sejahtera, kamu kerjanya baik, kamu diberkati dengan sendirinya. Iya kan? Kalau kamu terus penuh dengan pengampunan, bukan cuma berkat jasmani saja, kamu juga diberi kesehatan. Betul nggak? Jadi kamu nggak usah mengkultuskan orang itu nabi apa siapa. Kamu udah, kalau Yesus, Yesus kan sang cinta, ya kan? Sang cinta. Masalahnya Yesus mana yang kamu sembah? Kalau Yesusnya Esra Soru, saya nggak mau, saudara. Karena Yesusnya Esra Soru itu suka perang, saudara ya. Lebih cinta kebenaran daripada perdamaian, ya kan? Lebih senang bunuh-bunuhan daripada, ya kan, saudara ya. Yesus apa? Yesusnya Romo Daniel saya nggak mau, saudara. Ya Dakocan saya nggak mau, ya kan? Nah, itu kan dari buahnya itu. Buahnya tadi Aniani, Gigolo, sama tadi sama
homo, saudara ya. Nggak mau saya. Saya mau yang buahnya jelas. Ya, ketika ada yang sakit, ya, dibesuk, disembuhkan, didoakan. Nggak punya uang, nggak punya makanan, kita kasih makanan. Nggak punya, apa namanya, nggak punya uang buat bayar sekolah, kita kasih bayar sekolah. Nggak punya uang beli sembako, kita kasih makanan. Ya kan? Kasihnya nyata. Nggak cuma bacot doang. Kalau saya mah mendingan yang begituan. Ya kalau kamu pikirannya beda ya terserah ya. Oh saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Yang penting iman saya kepada Yesus. Nah Yesus yang mana? Kalau Yesusmu yang disembah sama Romo Daniel, saya nggak mau, saudara. Ya, ada gambar itu kayak siapa itu yang di Ngawi itu tukang tukang angon wedus, saudara, yang di Ngawi yang kayak Yesus mukanya itu, saudara ya. Lagi viral itu. Lagi di Ngawi atau di mana itu tukang angon wedus itu loh, yang mukanya kayak Yesus itu loh, saudara. Aduh, lagi viral itu ya, tukang angon wedus. Iya. Nah, itu Yesus apa bukan itu? Saya nggak mau. Dari buahnya kita tahu ya, saudara ya. Kalau buahnya adalah ya dia saling doxing alamat, saling misui, iri dengki, rakus, cabul. Saya nggak mau, saudara. Ya, ya kalau buahnya isinya ani-ani, gigolo sama homo, saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau ikut Yesus yang begitu. Kamu mau ikut Yesus yang mana? Kamu mau ikut ajaran yang mana? Ya, kalau saya lebih suka ikut Yesus yang penuh cinta. Aku suka ikut Yesus yang peduli dengan sesama. Ya, saudara ya. Belajar pinter coba. Komunitas ini harus pintar. Ya kan? Belajar komunitas yang saling mengampuni. Selalu ada belas kasih. Nah, Yesus yang mana yang kamu sembah? Ya. Atau kamu mau ikut Dr. Joseph Paulus, sang nabi yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Sebelum menerima berkat, kita bersama-sama. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, ve'kol lefavka, ve'kol nasevka, ve'kol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lareaka kamuka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita terima berkat Tuhan. Silakan, Pastor. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya, barika Adonai wa ismarika, Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penulika wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penulika wihuneka, Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Jehovah, Sebaot malaikat Tuhan berkemas sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas terik matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Amin.